Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Irwan dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Deandra Yunizawa Rashidin dengan NIM 23513537 PA 21944. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari pekerjaan saya mengenai ujian akhir semester mata kuliah riset operasi B. Untuk overview-nya, di sini kita diberikan 3 soal, di mana soal pertama dan kedua itu adalah case-based assessment. Kita diminta untuk menganalisis suatu jaringan antrian. Dan soal ketiga adalah reflective assessment, di mana kita diminta untuk merefleksikan apa saja yang sudah kita pelajari selama 1 semester ke belakang ini pada mata kuliah riset operasi B. Baik, kita akan masuk ke bagian yang pertama. Di bagian yang pertama ini, kita diberikan permasalahan antrian pada suatu rumah sakit. Diketahui, pada bagian rawat jalan rumah sakit, itu terdapat 3 dokter dan juga 3 salesman. 3 salesman yang menjual obat. Pasien itu datang dengan berdistribusi poisson, dan rata-rata laju kedatangannya itu adalah 30 per jamnya. Nah, pasien yang datang itu akan mengantri, lalu masuk ke bagian dokter. Setelah selesai didiagnosa dan juga mendapatkan resep obat, maka pasien akan keluar dari tempat dokter dan juga akan bergabung ke antrian yang ada pada toko obat. Nah, setelah pasien selesai membayar obatnya, pasien akan keluar dari rumah sakit. Diketahui juga service time-nya untuk bagian dokter itu berdistribusi eksponensial dengan rata-rata service time-nya adalah 4 menit. Lalu pada salesman itu juga eksponensial, berdistribusi eksponensial dengan rata-ratanya adalah 5 menit. Kita diminta untuk mencari rata-rata jumlah pasien yang ada pada rumah sakit tersebut. Kita juga diminta untuk mencari rata-rata waktu yang dihabiskan oleh pasien dalam rumah sakit tersebut. Nah, masuk ke bagian penyelesaian. Dari permasalahan tadi, kita bisa mendapatkan ilustrasi dengan menganalisis jaringan antriannya. Di mana di sini terdapat 2 section atau 2 node, yaitu dokter dan salesman. Nah, pasien datang dengan laju kedatangannya itu lambda, masuk ke dalam antrian dokter, di mana di bagian dokter ini terdapat 3 server, sehingga C1-nya kita peroleh 3. Nah, diketahui juga pada dokter ini rata-rata waktu pelayanannya itu adalah μ1. Dan juga di sini diketahui bahwa gamma 1 itu adalah total pasien yang masuk ke dalam node 1 atau node dokter. Lalu alfa 12 itu adalah probabilitas pasien yang keluar dari antrian pertama dan masuk ke antrian kedua, di mana antrian keduanya itu adalah antrian salesman atau antrian obat, di mana di bagian salesman ini juga terdapat 3 server, sehingga kita peroleh C2-nya adalah 3. Dan juga diketahui rate service time-nya pada salesman ini adalah μ2. Di sini juga ada gamma 2, yaitu total kedatangan pada antrian kedua ini, dan juga alpha 20, yaitu probabilitas pasien keluar dari antrian atau dari node kedua. Baik, dari yang diketahui pada soal tadi, itu kita akan membagi menjadi 2, karena di sini terdapat 2 node atau 2 section. Ada node dokter dan juga node sales obat. Sehingga di sini kita tinjau dulu yang bagian dokter. Pada bagian dokter, diketahui tadi kan laju kedatangan, rata-rata laju kedatangan pasien itu adalah 30 tiap jamnya, sehingga kita peroleh lambda satunya adalah 30 tiap jam. Dan juga C1 atau jumlah server pada node dokter itu 3. Ini adalah servernya. Lalu diketahui juga lamanya pelayanan di bagian dokter itu adalah 4 menit, sehingga dari 4 menit ini kita bisa menghitung μ1. μ1-nya itu adalah 60 dibagi 4, sehingga setiap jamnya kita mendapatkan 15, sehingga μ1-nya adalah 15 per jam. Nah, lanjut dari μ1 dan lambda 1 kita bisa memperoleh rho 1, di mana rho 1 ini adalah tingkat utilitas atau tingkat kesibukan pada antrian tersebut. Nah, di sini diperoleh rho 1 itu kan rumusnya adalah lambda 1 dibagi μ1, sehingga kita peroleh 30 dibagi 15 adalah 2. Nah, lebih lanjut, ada juga rho C1. Rho C1 itu adalah tingkat utilitas tapi dengan melibatkan banyaknya jumlah server yang ada pada si antrian ini.
di mana di sini rumusan untuk rho C1 itu adalah lambda 1 dibagi C1 dikalikan dengan mu 1. Sehingga kita peroleh 2/3 atau ini approximation mendekati 0,66667. Oke, kita akan masuk ke not kedua yaitu sales obat. Ini yang pertama dan ini yang kedua. Nah, pada sales obat ini karena diketahui tadi kan lambdanya adalah 30 tiap jam. Jadi lambda 1 itu sama dengan lambda 2. Diperoleh lambda 2-nya juga 30 tiap jamnya. Lalu maaf ini ada kesalahan ketik, harusnya C2. C2 itu 3, banyaknya server itu ada 3. Lalu diketahui juga tadi lama pelayanannya pada sales obat ini itu adalah 5 menit. Sehingga dari situ kita bisa mencari mu2. Mu2 itu adalah 60 dibagi 5 menit tadi, sehingga kita peroleh 12 tiap jamnya. Nah, dari mu2 dan lambda 2 kita bisa memperoleh rho 2. Rho 2 itu adalah lambda 2 dibagi mu2, sehingga kita peroleh 30/12 adalah 2,5. Tingkat utilitas pada not sales obat ini adalah 2,5. Lalu kita juga peroleh rho C2-nya, sehingga dengan ini dan ini kita peroleh dia mendekati atau approximation 0,8333. Nah, setelah kita mengetahui apa saja yang diketahui pada soal tadi, kita akan menentukan apa sih yang akan kita cari pada soal ini. Tadi di soal diminta untuk menghitung rata-rata jumlah pasien atau LS dan juga rata-rata waktu yang dihabiskan pasien atau WS. Nah, kita akan membagi menjadi dua lagi pada dokter dan juga pada sales obat. Untuk mencari WS kita memerlukan LS, untuk mencari LS kita memerlukan LQ. Untuk mencari LQ kita memerlukan P0, sehingga kita akan mencari P0-nya terlebih dahulu. Probabilitas tidak adanya orang pada antrian atau P0. Rumus dari P0 itu adalah 1 dibagi sigma dari N sama dengan 0 sampai C-1 dari rho pangkat N dibagi N faktorial ditambah dengan rho pangkat C dibagi C faktorial dikalikan 1/1 min rho C. Nah, kita tinggal memasukkan apa saja yang sudah diketahui. Nah, kita masukkan, jadi kita peroleh sama dengan 1 dibagi sigma N sama dengan 0. C-1 itu kan berarti 3 dikurangin 1 dari 2 pangkat N karena rho-nya tadi 2. 2 pangkat N dibagi N faktorial ditambah 2 pangkat 3 karena C-nya 3. Lalu di sini juga per 3 faktorial dikalikan dengan 1/1 min 2/3, di mana tadi kita punya rho C-nya adalah 2/3. Nah, selanjutnya dengan menghitung ini kan berarti kita peroleh sama dengan 1 dibagi 2 pangkat 0 per 0 faktorial ditambah 2 pangkat 1 per 1 faktorial ditambah 2 pangkat 2 per 2 faktorial ditambah 2 pangkat 3 itu kan 8 dibagi 3 kali 2, 3 faktorial itu kan 6 dan 1/1/3 sama dengan 1 dibagi 1 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 8/6 itu kan 4/3 dikali 3. Jadi kita peroleh ini 1 dibagi 5 plus 4 sama dengan 1/9. Nah, dari sini kita kan sudah mendapatkan P0. Kita bisa mencari LQ-nya. Nah, di sini akan dicari LQ atau rata-rata banyaknya orang yang mengantri. Rumus dari LQ sendiri itu adalah rho pangkat C plus 1 dibagi C-1 faktorial dikali C- rho pangkat 2 dikalikan P0, di mana P0-nya tadi kita adalah 1/9. Nah, di sini tinggal kita masukkan saja yang diketahui. Rho-nya tadi kan adalah 2 dipangkatkan 4 dibagi 2 faktorial karena 3-1 jadi 2 faktorial, lalu C-rho. C-rho itu kan berarti 3 dikurangi 2, sehingga di sini kita peroleh 1/2 dikalikan 1/9. Jadi hasilnya adalah 8 dibagi 9 atau ini approximation 0,8889. Ini adalah rata-rata banyaknya orang yang mengantri. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, LS itu adalah total orang yang ada pada server. Sehingga kita bisa peroleh LS itu adalah LQ ditambah rho. LS-nya adalah 2,888889. Nah,
Karena kita sudah mendapatkan LS, kita akan mencari WS, di mana rumusan dari WS itu adalah LS dibagi lambda. Kita peroleh hasilnya adalah 0,096 jam atau 5,76 menit. Sekarang kita akan moving ke bagian kedua, yaitu bagian sales obat. Untuk langkah-langkahnya mirip sama seperti yang tadi, akan dicari dulu probabilitas tidak ada orang di antrian atau di sini P0. P0 rumusnya sama seperti tadi, karena tadi C-nya adalah 3 sehingga kita peroleh ini 2. Lalu kita masukkan rho-nya adalah 2,5. Di sini juga rho-nya 2,5. Terus C-nya adalah 3, jadi 3 faktorial, dan ini juga pangkat 3. Dan dikalikan dengan 1/1 min 5/6. 5/6 tadi adalah rho C-nya. Diperoleh 1/22,25 dan hasilnya adalah 0,045. Itu untuk P0-nya. Nah, dari sini karena kita sudah memiliki P0, kita bisa mencari LQ-nya. Nah, rumusnya sama seperti tadi. Kita tinggal masukkan dan kita peroleh hasilnya adalah segini. 3,515625 untuk LQ-nya. Nah, lebih lanjut kita akan dapat menghitung LS. LS itu tadi kan adalah LQ ditambah rho. Di sini kita peroleh LQ-nya tadi 3,515625, terus rho-nya adalah 2,5. Jadi diperoleh LS-nya adalah 6,015625. Nah, karena kita sudah mendapatkan LS, kita akan menghitung WS-nya dengan rumusan ini, LS per lambda. Jadi kita peroleh hasilnya adalah 0,20052 jam atau sekitar 12,0312 menit. Dengan demikian, di sini diperoleh rata-rata banyaknya pasien di rumah sakit atau LS itu adalah penjumlahan dari jumlah pasien yang ada pada dokter dan juga pada not sales, sehingga kita peroleh ini sekitar 9 orang. Sama halnya seperti yang LS, WS-nya juga kita tambahkan. Kita jumlahkan ini dan ini, diperoleh hasilnya adalah 17,7912 menit tiap orangnya. Baik, itu adalah jawaban untuk yang nomor 1. Kita akan masuk ke bagian yang kedua, di mana bagian kedua ini kita akan menjelaskan ulang apa yang sudah kita jelaskan sebelumnya pada presentasi kelompok. Kemarin kelompok saya itu mengambil jurnal yang judulnya adalah Open Jackson Queuing Networks for Waiting Time Reduction. Pada pendahuluan, seperti yang sudah kita ketahui, sistem antrian itu ilustrasinya seperti ini. Teori antrian itu memiliki banyak penerapan, termasuk pada bidang kesehatan. Salah satunya itu untuk mempersingkat waktu tunggu dalam pengolahan obat dengan multi-server queuing. Nah, pada penelitian ini itu dilakukan pengombinasian konsep Open Jackson Network dan juga antrian seri untuk mengoptimalkan pembagian tenaga kerja. Diketahui, suatu rumah sakit itu terdiri dari 3 dokter dan juga 2 apoteker. Pelanggan yang datang itu harus melewati 3 tahapan, yaitu registrasi, panggilan dokter, dan juga panggilan apoteker. Nah, diasumsikan registrasi itu sudah dilakukan sehingga antriannya dimulai dari panggilan dokter, not dokter. Setelah itu pasien dapat melanjutkan ke bagian apoteker ataupun pulang. Nah, pasien yang sudah mengambil obat di apoteker itu bisa aja pulang ataupun bisa juga kembali ke ruang dokter. Di sini kedatangan pasien itu berdistribusi Poisson dengan rata-rata rate kedatangan lambda yaitu 50 tiap jamnya. 3 dokter itu berfungsi sebagai server yang sama. Waktu pelayanan dari masing-masing dokter itu berdistribusi eksponensial dengan μ1 3,5 menit. Nah, masuk ke note 2 itu waktu pelayanannya adalah berdistribusi eksponensial juga dengan rata-rata waktu pelayanannya atau μ2 itu sebesar 1,5 menit. Oke, dari yang sudah diketahui tadi, kita bisa menganalisis jaringan antriannya itu seperti apa. Dimisalkan di sini nilai C1 dan C2 itu melambangkan jumlah server. Di N1, di node N1 dan node N2. Terdapat 2 node, yaitu dokter dan farmasi ataupun apoteker. Dimulai dari kedatangan pasien dengan rate-nya adalah lambda, rate laju kedatangannya. Lalu masuk ke section pertama, yaitu dokter. Di mana pada dokter ini terdapat 3 server, yaitu C1-nya sebanyak 3, sehingga kita peroleh model antriannya adalah MM3. Dengan rate service time-nya adalah μ1, lalu gamma 1 itu adalah
total kedatangan pada not 1, not dokter. Lalu pasien itu akan terbagi menjadi dua. Ada dua probabilitas. Alfa 1, 2 itu adalah probabilitas pasien keluar dari not 1 dan masuk ke not 2. Sedangkan alfa 1, 0 itu adalah probabilitas pasien keluar dari not 1 dan pergi dari antrian tersebut, dari sistem tersebut. Nah, pada not kedua ini, farmasi, itu terdapat dua server sehingga kita peroleh MM2 di sini model antriannya. Dengan red service time-nya adalah mu2 dan gamma 2 itu adalah total kedatangan yang masuk ke not 2 tadi, serta di sini terdapat alfa 20 sebagai probabilitas pasien meninggalkan not 2 dan alfa 21 sebagai probabilitas pasien meninggalkan not 2 dan kembali lagi ke not 1. Nah, dari analisis tadi kita memperoleh diagram state-nya. Di sini terdapat dua angka, di mana angka pertama itu melambangkan banyaknya orang yang ada pada node pertama, baik itu pada antriannya maupun pada servernya. Lalu, yang kedua itu adalah banyaknya orang pada node kedua. Jadi, karena ini 0,0 berarti tidak ada orang pada antrian pertama dan antrian kedua. Nah, di sini lambda itu menunjukkan adanya kedatangan. Karena ada kedatangan sehingga pada not pertama itu menjadi 1 karena ada yang datang 1. Tapi yang not kedua itu tetap 0. Nah, lanjut lagi dengan adanya lambda bertambah lagi di not 1 menjadi 2. Lalu yang not 2 itu tetap 0 karena nggak ada yang masuk ke not 2 kan. Dengan lambda lagi bertambah lagi menjadi 3 tetap 0 dan seterusnya. Lalu kita pandang bagian berlawanannya. Di mana di sini kita mulai dari 3,0. Di sini ada panah ke sana yang isinya adalah alfa 10 dikali 3 mu 1, di mana itu menggambarkan probabilitas pasien dari not pertama itu meninggalkan sistem. Jadi yang awalnya 3 dia menjadi 2 karena pasiennya keluar, yang dari not 1 dia pergi. Nah, tapi dia pergi keluar dari sistem, bukan masuk ke not kedua, sehingga not kedua tetap 0. Sama lagi seperti ini juga yang 2 dia keluar pergi sehingga menjadi 1, dan yang kedua ini tetap 0, dan seterusnya sampai dia habis 0,0. Oke, kita akan lanjut melihat yang atasnya. Bagian kedua ini sebenarnya sama saja seperti yang tadi, karena dia ada lambda, jadi dia akan selalu bertambah yang bagian pertamanya. Begitu pula untuk yang ini karena dia lambda. Nah, diperhatikan ini kan 0,2. Di sini itu terdapat alfa 20. Alfa 20 itu adalah probabilitas pasien dari not 2 itu keluar. Berarti dia akan berkurang dari yang 2 menjadi 1. Sedangkan dia tidak berpengaruh apa-apa ke yang bagian pertama karena dia tetap 0. Yang ke bawah ini juga dia bakal berkurang lagi. Dia akan berkurang menjadi 0 dari yang 1 menjadi 0. Sama halnya seperti yang bagian sini, yang bagian kesini juga. Dari yang awalnya dia 2, karena dia alfa 20 itu keluar, berarti dia menjadi 1 dan menjadi 0. Sedangkan yang bagian satunya ini tetap, karena tidak ada penambahan ataupun pengurangan pada not 1. Begitu pula untuk yang kolom sini dan kolom sini. Nah, kita juga akan memandang yang bagian diagonal ini. Bagian diagonal ini itu diperhatikan ini awalnya 0,2, dia menjadi 1,1. Kenapa? Karena di sini diperhatikan terdapat alfa 12. Alfa 12 itu berarti kan dari antrian pertama ke antrian kedua, di mana di sini kan awalnya dari antrian pertama itu dia 1. Dia akan pindah ke antrian kedua sehingga dia akan menjadi 0 kan, karena nggak ada orang lagi. Terus dia menjadi 2. Yang ini. Karena bertambah dari yang awalnya di 1 dia pindah ke 2 sehingga dari yang 1 dia tambah 1 jadi 2, dari yang 1 dia kurang 1 jadi 0. Oke. Nah, untuk kebalikannya, arah kebalikannya kan dia awalnya 0 dan 2. Karena dia ada alfa 21. Alfa 21 itu adalah probabilitas dari antrian kedua dia akan ke antrian pertama, berarti kan dari yang di sini dia akan pindah 1 ke sini. Karena dia pertama 0, berarti dia akan bertambah 1. Karena dia pertama 2, dia akan berkurang 1. Jadi sama-sama 1. Itu juga berlaku untuk yang bagian lainnya, yang bagian diagonal lainnya. Ini adalah keterangannya, di mana tadi sudah saya sebutkan juga. Nah, dari diagram state-nya tadi, kita bisa mendapatkan balance equation.
balance equation itu kita akan menggunakan prinsip flow in flow out. Sehingga untuk n sama dengan 1, n sama dengan 2 dan kedua nilainya adalah 0, kita peroleh untuk ini. Nah, di sini diperoleh lambda dikali P00 karena dia kan keluar ya. Keluar berarti kan ada P00 dikali lambda. Itu akan sama dengan ini yang out. Ini akan sama yang in. Yang in yang masuk ke sini itu kan berarti alpha 10 mu 1 dikali P10. Dan juga dari atas ini juga ada kan, dia kan yang masuk 2 ya. Dari sini sama dari sini. Berarti ditambah sama yang ini alpha 20 dikali mu 2 dikali P01. Nah, sama kan seperti ini. Lalu untuk yang n1 lebih dari 0 dan n2 sama dengan 0 itu berarti di bagian bawah sini. Ini. Nah, kalau diperhatikan dengan menggunakan prinsip flow in flow out sama seperti yang 00 tadi. Oke, kita akan cek untuk bagian ini. Apakah persamaan ini tuh benar? Kita lihat yang keluar dulu. Yang keluar itu kan ada lambda dikali P10. Oke, kita akan cek di bagian 1,0 ini. Di bagian 1,0 ini, kita lihat yang keluar dulu. Yang keluar itu kan berarti ada lambda, lalu ini juga keluar, terus ini juga keluar. Apakah ada lagi? Oke, cukup kan? Nah, dari situ kita bisa memperoleh berarti yang keluar itu kan lambda terus ditambah mu 1. Ditambah mu 1 alpha 10 dan mu 1 alpha 12 kita anggap sebagai mu 1. Karena alpha 12 ditambah alpha 10 itu sama dengan 1 dikali alpha 0. Sehingga kita peroleh ini dia, sama. Oke, selanjutnya kita akan melihat yang bagian masuk. Apakah dia sama seperti ini berdasarkan gambarnya? Oke, kita cek. Yang masuk ke dalam 10 itu ada ini, lalu ada lambda, ada ini, dan juga ada ini. Berarti kan semuanya dikalikan dengan asalnya. Dikali ini, dikali ini, dikali ini, dan juga dikali ini. Kita cek dulu lambda P00. Lambda P00, oke benar. Lalu mu 2 dikali alpha 21. Mu 2 itu yang bagian sini. Mu 2 dikali alpha 2 1 dikali P01. Oke, sama. Lalu di bagian ini itu adalah alpha 10 dikali 2 mu 1 dikali P20. Oke, sama. Dan juga yang bagian terakhir adalah yang ini. Maaf, yang ini yaitu P11 dikali alpha 20 dikali mu 2. Oke, benar. Jadi kita bisa generalisasi menjadi seperti ini. Ini adalah rumusannya untuk n1 lebih dari 0 dan n2 sama dengan 0. Oke, kita akan lanjut ke bagian n1 sama dengan 0 dan n2 lebih dari 0. Oke, sebenarnya caranya sama saja seperti yang tadi. Kita pandang diagram state-nya, lalu kita terapkan flow in dan flow out, prinsip flow in flow out, sehingga nanti kita bisa memperoleh ini, dan seterusnya, yang mana nanti kita akan bisa generalisasi menjadi rumusan di bawah ini. Sebenarnya untuk membuat balance equation itu kita perlu untuk menerapkan flow in flow out dengan melihat bagian diagram state-nya. Nah, ini juga sama saja seperti yang tadi, n1 lebih dari 0 dan n2 lebih dari 0. Oke, jadi ini itu adalah n1 sama dengan n2 sama dengan 0. Lalu ini itu adalah n1 lebih dari 0 dan n2 sama dengan 0. Lalu ini itu n1 sama dengan 0 dan n2-nya lebih dari 0. Dan bagian tengah ini adalah n1 lebih dari 0 beserta n2-nya juga lebih dari 0. Nah, ini juga untuk n1 lebih dari 0 dan n2 lebih dari 0 kita bisa peroleh rumusannya adalah ini. Jackson yang dikombinasikan dengan model simulasi itu dapat meningkatkan kinerja unit apotek, khususnya dalam mengurangi waktu tunggu dan mengoptimalkan penempatan staf.
Baik, kita akan masuk ke bagian yang ketiga. Di soal ketiga ini adalah reflective assessment. Diberikan 3 soal. Yang pertama adalah what were your major learnings from this course? Yang kedua adalah explain why were they the most significant? Dan yang terakhir adalah how will these new learnings impact your study? Oke, kita akan next ke penyelesaiannya. Untuk jawaban yang pertama, apa saja yang saya pelajari pada riset operasi B ini? Yang pertama adalah model antrian dasar, di mana di mata kuliah ini kita diberikan banyak sekali pengetahuan mengenai model-model antrian seperti MM1, MMS, lalu MM1K, MMSK, MM tak hingga, MG1, dan juga masih banyak lagi. Nah, yang kedua adalah karakteristik antrian. Karakteristik antrian itu bisa dilihat dari bagaimana laju kedatangan pelanggan, di mana bisa saja dia random ataupun dia terstruktur. Nah, selain itu karakteristik antrian ini juga bisa dilihat dari bagaimana pelayanan pada antrian tersebut. Apakah pelayanannya itu menganut sistem first came first serve atau dia menggunakan prioritas? Nah, itu termasuk ke dalam karakteristik antrian. Lalu yang ketiga adalah pengukuran kinerja antriannya. Seperti seberapa lama waktu yang harus dihabiskan oleh pelanggan dalam antrian tersebut. Nah, selanjutnya adalah aplikasi teori antrian dalam dunia nyata. Seperti yang sudah kita lihat pada permasalahan-permasalahan sebelumnya, bisa saja pada antrian lampu merah, antrian rumah sakit seperti yang tadi, lalu antrian swalayan dan lain sebagainya. Di mana pengaplikasiannya itu bisa untuk mengoptimalkan. Nah, yang B itu adalah kenapa hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam mempelajari mata kuliah riset operasi B ini. Teori antrian itu memberikan dasar matematis untuk kita menganalisis dan mengoptimalkan suatu sistem yang melibatkan antrian. Nah, dari sini kita akan bisa meningkatkan kemampuan kita dalam menganalisis dan mengoptimalkan sistem yang melibatkan suatu antrian. Selain itu, dalam mempelajari riset operasi B ini, kita juga bisa meningkatkan kemampuan kita dalam mengambil keputusan, misalnya dalam menentukan jumlah server yang optimal untuk mengurangi waktu tunggu oleh pelanggan. Selain itu, aplikasinya yang luas juga bisa mengajarkan kami, saya, dan kita untuk melihat hubungan antara teori dan masalah nyata dalam penerapannya. Lalu, yang terakhir, apa impact ataupun dampak yang saya dapatkan untuk studi saya dari mata kuliah riset operasi B ini. Nah, karena tadi kita diberikan banyak sekali model antrian, lalu kita juga diberikan permasalahannya untuk dianalisis, dia termasuk model antrian apa, lalu apakah dia sudah optimal antriannya, dan bagaimana cara supaya optimal, itu melatih kemampuan analisis saya untuk menyelesaikan masalah optimasi, bisa saja dalam tugas lain maupun tugas-tugas yang berhubungan dengan teori antrian ini. Nah, selain itu, karena tadi kita juga sudah mempelajari tentang balance equation, di mana balance equation itu bisa kita dapatkan dari diagram state. Dalam menggeneralisasi balance equation itu kita bisa meningkatkan kemampuan pemodelan. Nah, selain itu, karena kita sudah dibekali banyak sekali model antrian dasar, maka kita bisa menerapkannya pada kehidupan nyata. Seperti saat kita sedang berada di lampu merah, kita bisa mengira-ngira seberapa lama kita akan mendapatkan lampu hijau. Atau saat kita berada pada swalayan, kita bisa tahu antrian mana yang harus kita pilih supaya kita lebih cepat selesai dibandingkan orang lain. Begitu juga pada rumah sakit, seperti halnya permasalahan sebelumnya tadi. Kita bisa tahu, kita bisa menganalisis, kita bisa memprediksi seberapa lama kita akan berada dalam server tersebut. Sehingga itu bisa memberikan pengetahuan untuk menganalisis suatu antrian dalam kehidupan nyata. Dengan demikian, selesai sudah penjelasan saya mengenai ujian akhir semester mata kuliah riset operasi B ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan mohon maaf apabila terdapat salah kata ataupun salah penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.